Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Muhammad Siddiqi. Di sini saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Pembelajaran dari kelas 5C PGSD. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu ada Devi, Hexalia, Niken, dan Fiona. Di sini saya akan membawakan materi tentang definisi belajar. Nah, di sini Rubber mendefinisikan belajar ke dalam dua pengertian. Yang pertama itu ada sebagai sebuah proses memperoleh pengetahuan, dan yang kedua adalah sebagai sebuah kemampuan untuk reaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat oleh Santrop dan Yusen. Bahwasanya Santrop dan Yusen mendefinisikan belajar itu sebagai sebuah perubahan yang relatif permanen karena adanya pengalaman seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Di sini ada dua definisi yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama menurut Sujana, yang kedua menurut Gulo. Menurut Sujana, pembelajaran adalah setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Lalu selanjutnya itu Gulo mendefinisikan pembelajaran sebagai sebuah usaha untuk menciptakan sistem lingkungan yang mengoptimalkan kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hartiani dengan NIM 1900615. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri utama dalam belajar. Terdapat 3 ciri utama dalam belajar. Yang pertama yaitu proses. Belajar merupakan suatu proses mental atau emosional, atau biasa juga disebut sebagai proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan perasaannya itu aktif. Nah, aktivitas ini tidak dapat diamati oleh orang lain, akan tetapi akan terasa oleh orang yang bersangkutan atau orang yang sedang belajar itu sendiri. Seorang guru tidak dapat melihat aktivitas, pikiran, dan perasaan siswanya, tetapi akan dapat mengamati pencapaiannya, yaitu melalui beberapa kegiatan seperti siswa bertanya, menjawab pertanyaan, menanggapi, melakukan diskusi, mengamati sesuatu, dan lain sebagainya. Bila siswa tersebut duduk sambil menyimak pelajaran yang kita jelaskan, maka siswa itu belajar karena pada saat menyimak terjadi aktivitas mental. Nah, tetapi apabila siswa duduk sambil melamun atau pikirannya melayang kepada hal yang di luar pelajaran yang sedang kita jelaskan atau kita ajarkan, jelas siswa tersebut tidak mempelajari pelajaran yang diajarkan, sehingga tidak adanya proses belajar. Belajar ini tentu saja tidak cukup dengan hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, karena mendengarkan atau menyimak melalui pendengaran hanyalah sebagai salah satu kegiatan belajar. Sebab belajar yang baik tidak cukup dengan terjadinya aktivitas mental biasa saja, tetapi dengan aktivitas mental dengan kadar yang tinggi. Yang kedua yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku atau tingkah laku adalah hasil belajar. Seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, perubahan perilaku sebagai hasil belajar ini ialah perubahan yang dihasilkan dari pengalaman, di mana proses mental dan emosionalnya terjadi. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar dikelompokkan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar pada aspek afektif tidak dapat diamati dengan cepat dan membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun perubahan ini akan relatif permanen pada siswa atau pada anak.
Nah, perubahan hasil belajar juga dapat ditandai dengan adanya perubahan kemampuan berpikir. Untuk itu, seorang guru harus mampu mengembangkan proses pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Misalnya, dengan mengasah kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah melalui model pembelajaran problem solving. Oleh karena itu, perubahan perilaku siswa dalam proses pembelajaran merupakan suatu tujuan yang harus dicapai. Maka perubahan perilaku ini harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu rumusan tujuan pembelajaran, sehingga dalam suatu proses pembelajaran akan terlihat atau terukur pencapaian perubahan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pengalaman. Belajar yaitu mengalami pengalaman yang terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Belajar juga bisa terjadi melalui pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung. Nah, belajar melalui pengalaman langsung ini yaitu bila siswa belajar secara mandiri atau dengan mengalaminya sendiri melalui praktek ataupun pengamatan. Apabila siswa mengetahuinya karena membaca buku atau mendengarkan penjelasan dari guru, maka belajar seperti inilah yang disebut dengan belajar melalui pengalaman tidak langsung. Belajar dengan melalui pengalaman langsung, hasilnya akan lebih baik karena siswa akan lebih memahami dan juga lebih menguasai pembelajaran tersebut. Bahkan nantinya siswa akan merasakan pelajaran itu lebih bermakna. Sebelum melanjutkan materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Heksalia Feruzita, NIM 1908542. Materi selanjutnya yaitu konsep pembelajaran. Pembelajaran menurut Sujana dalam Sugiharto dan kawan-kawan pada tahun 2007, halaman 80, merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Sedangkan BIKS dalam Sugihartono dan kawan-kawan pada tahun 2007 halaman 80-81 membagi konsep pembelajaran dalam 3 pengertian, yaitu pembelajaran dalam pengertian kuantitatif, pembelajaran dalam pengertian institusional, dan pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Yang pertama yaitu pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Secara kuantitatif, pembelajaran berarti penularan pengetahuan dari guru kepada murid. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat menyampaikannya kepada siswa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pembelajaran dalam pengertian institusional. Secara institusional, pembelajaran berarti penataan segala kemampuan mengajar sehingga dapat berjalan efisien. Dalam pengertian ini, guru dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar untuk bermacam-macam siswa yang memiliki berbagai perbedaan individual. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Secara kualitatif, pembelajaran berarti upaya guru untuk memudahkan kegiatan belajar siswa. Dalam pengertian ini, peran guru dalam pembelajaran tidak sekadar menjejalkan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Nah, dari berbagai pengertian pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien, serta dengan hasil yang optimal. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Triana dengan NIM 1909737. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam pembelajaran. Komponen yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi yang spesifik, aktual, dan terukur sesuai dengan apa yang dilakukan dan dikuasai oleh siswa tersebut. Apa yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran ini akan menjadi acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Tanpa tujuan yang jelas,
pembelajaran akan berjalan tanpa arah dan juga tidak efektif. Yang kedua ada bahan ajar. Bahan ajar ini merupakan seperangkat materi yang mengacu kepada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Bagi pendidik, bahan ajar ini digunakan untuk mengarahkan semua aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Sedangkan bagi siswa itu sendiri, bahan ajar ini digunakan sebagai pedoman yang seharusnya dipelajari selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya metode ini sangat diperlukan oleh guru, dan penggunaannya pun bervariasi sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran. Seorang guru tidak dapat melaksanakan tugasnya apabila ia tidak menguasai satupun metode pembelajaran. Dan seorang guru pun sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan pun tidak akan membosankan. Yang keempat ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menarik perhatian dan minat belajar siswa. Atau dengan kata lain, media pembelajaran ini dapat disebut sebagai alat, sebuah alat untuk menyampaikan materi pembelajaran ataupun isi bahan ajar. Alat yang digunakannya pun dapat berupa alat grafik, alat visual, elektronik, audio yang dapat mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada siswa. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu cara untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan adanya evaluasi ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai apakah sebuah pembelajaran berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, evaluasi juga bisa dimanfaatkan oleh guru untuk melihat parameter nilai seberapa efektifnya kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi pemahaman siswa dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya saya Fiona Filita Deas akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu sekarang tentang prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar dan pembelajaran merupakan suatu ketentuan atau hukum yang harus dijadikan pegangan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, sebagai suatu hukum atau landasan, prinsip belajar akan sangat menentukan proses dan hasil dari belajar. Nah, di bawah ini ada prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu ada motivasi dan perhatian, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, tantangan, penguatan, umpan balik, dan yang terakhir yaitu ada perbedaan individual. Nah, ada motivasi dan perhatian. Nah, motivasi di sini berfungsi sebagai motorik atau penggerak dari aktivitas. Nah, bila motoriknya tidak ada, maka aktivitas tidak akan terjadi. Apabila motoriknya lemah, maka aktivitas pun akan melemah. Nah, motivasi belajar berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang sedang belajar. Jadi, bila seseorang yang sedang belajar menyadari bahwa tujuan yang hendak dicapai itu berguna atau bermanfaat baginya, maka motivasi belajar akan muncul dengan kuat. Nah, lalu ada perhatian. Nah, perhatian ini erat sekali kaitannya dengan motivasi, bahkan tidak dapat dipisahkan gitu. Karena dengan memberi motivasi berarti termasuk juga memberi perhatian. Nah, perhatian di sini ialah pemusatan energi psikis atau pikiran dan perasaan terhadap suatu objek gitu. Nah, jadi makin terpusat perhatian pada pelajaran, maka proses belajar makin baik dan hasilnya juga akan semakin baik juga gitu. Nah, oleh karena itu, guru harus selalu berusaha supaya perhatian siswa itu terpusat kepada pelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip keaktifan. Nah, karena belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan atau diserahkan kepada orang lain, jadi belajar ini hanya mungkin terjadi apabila anak tersebut mengalaminya sendiri. Nah, oleh sebab itu, maka banyak sekali peserta didik yang aktif dalam melakukan proses belajar. Nah, keaktifan tersebut
tidak hanya berupa kegiatan fisik saja gitu, melainkan terdapat juga kegiatan psikisnya yang lumayan sulit untuk diamati. Nah, kegiatan fisiknya itu seperti membaca, mendengarkan, menulis, melatih keterampilan-keterampilan, dan sebagainya. Nah, kegiatan psikisnya itu seperti membandingkan suatu konsep yang satu dengan yang lain, lalu juga menyimpulkan hasil percobaan, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu prinsip keterlibatan langsung. Jadi maksud prinsip keterlibatan langsung di sini adalah belajar harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Nah, maka dari itu pembelajaran juga harus diciptakan secara unik dan menarik agar peserta didik itu dapat mengikuti proses belajarnya dan dapat juga mencoba secara langsung gitu, bukan hanya sekedar mendengarkan materi pembelajarannya saja. Nah, selanjutnya yaitu ada prinsip pengulangan. Nah, pengulangan ini besar pengaruhnya dalam belajar. Sebab dengan pengulangan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak si anak tersebut. Nah, mengulang ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari. Misalnya dengan membuat ringkasan. Nah, seperti itu. Lalu ada prinsip tantangan. Nah, seperti bahan belajar yang baru, yang inovatif, yang kreatif, dan yang menantang akan membuat peserta didik merasa tertantang gitu dengan sendirinya. Jadi mereka itu akan lebih giat dan sungguh-sungguh lagi dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya yaitu umpan balik. Siswa perlu mengetahui apakah yang ia lakukan dalam proses pembelajaran atau tugas-tugas yang ia kerjakan selama atau sesudah proses pembelajaran tersebut sudah benar atau belum. Nah, bila ternyata masih salah, pada bagian mana ia masih salah dan mengapa bisa terjadi salah, serta bagaimana seharusnya ia melakukan kegiatan belajar tersebut. Untuk itu, siswa perlu sekali memperoleh umpan balik dengan segera supaya tidak terlanjur berbuat kesalahan yang dapat menimbulkan kegagalan dalam belajar. Umpan balik juga dapat diberikan tidak hanya pada saat proses pembelajaran berlangsung, tetapi terhadap tugas yang dikerjakan siswa di rumah. Hasil tersebut dapat diberi umpan balik sehingga siswa mengetahui hasil pekerjaannya itu benar atau salah. Cara yang dapat dilakukan oleh guru yaitu guru menunjukkan kepada siswa pada bagian mana siswa masih salah, kemudian dijelaskan mengapa masih salah dan diminta kepada siswa tersebut untuk memperbaiki bagian yang masih salah. Cara tersebut merupakan cara yang lebih baik dalam memberikan umpan balik. Karena dengan cara tersebut, guru bukan hanya menyalahkan siswa, akan tetapi menjelaskan kepada siswa mengapa pada bagian tersebut siswa masih salah. Dengan cara tersebut, siswa akan lebih memahami alasan ia melakukan kesalahan, sehingga belajar dengan penuh pemahaman hasilnya akan lebih baik untuk siswa. Selanjutnya yaitu perbedaan individual. Belajar tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Tidak belajar berarti tidak akan memperoleh kemampuan. Belajar dalam arti proses mental dan emosional terjadi secara individual. Di samping itu, siswa yang belajar sebagai pribadi tersendiri yang memiliki perbedaan dari siswa lain. Perbedaan itu mungkin dalam hal pengalaman, minat, bakat, kebiasaan belajar, kecerdasan, tipe belajar, dan sebagainya. Guru yang bijaksana akan menghargai dan memperlakukan siswa sesuai dengan hakikat mereka masing-masing. Suatu tindakan guru yang dipandang tetap terhadap seorang siswa belum tentu tepat untuk siswa yang lain. Akan tetapi, ada perlakuan yang memang harus sama terhadap semua. Perlakuan guru terhadap siswa yang cepat harus berbeda dengan guru memberikan perlakuan terhadap siswa yang lamban. Siswa yang lamban perlu banyak dibantu, sedangkan siswa yang cepat dapat diberi kesempatan lebih dulu maju atau melakukan pengayaan. Di dalam menggunakan metode mengajar, guru perlu menggunakan metode mengajar yang bervariasi,
Sebab mungkin siswa yang kita ajar memiliki tipe belajar yang berbeda. Siswa yang memiliki tipe belajar auditif akan lebih mudah belajar melalui pendengaran. Siswa yang memiliki tipe belajar motorik akan memiliki tipe belajar visual, akan lebih mudah belajar melalui penglihatan. Sedangkan siswa yang memiliki tipe belajar motorik akan lebih mudah belajar melalui perbuatan. Nah, untuk keperluan semua itu perlu memahami pribadi masing-masing yang menjadi bimbingannya. Oleh karena itu, catatan pribadi tiap siswa sangat bermanfaat. Setiap siswa perlu dicatat tentang kecerdasannya, bakatnya, tipe belajarnya, latar belakang kehidupan orang tuanya, kemampuan panca inderanya, penyakit yang dideritanya, bahkan kejadian sehari-hari yang dipandang penting. Semua itu harus dicatat pada catatan pribadi siswa. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1 yang dapat disampaikan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.